Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini pemirsa tidak terasa kita sudah di akhir atau di penghujung Ramadan. Seperti sebagaimana apa yang diwajibkan bagi umat muslim di bulan puasa, yaitu membayar zakat. Untuk itu pemirsa, kita membahas hari ini bagaimana sejahtera melewati zakat. Bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Abdurrahman Jalani atau Ujai. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Al-Hikmah, Jalan Teluk Berau, Kafling AL, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan, apa kabar? Baju baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada baju yang sandal baru untuk dipakai, gak beli pun masih banyak sandal di musola. Ustadz Ujai yang sangat saya cintai, jamaah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah sebentar lagi Idul Fitri. Masya Allah. Sudah siap kue lebarannya? Alhamdulillah. Tapi ingat, Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Apa itu syahrut tarbiyah? Bulan pendidikan yang membangkitkan sense of social. Apa itu sense of social? Sebuah semangat yang dibangkitkan untuk peduli kepada orang lain. Percuma 1 bulan puasa, percuma 1 bulan menjalankan ibadah kalau jiwa kita terkungkung dengan tabiat pelit alias kikir, alias bakhil, alias ifrit. Ibu, Ramadan itu komplit. Ada penguatan iman dengan cara menjalankan ibadah qiyamul lail, salat tarawih. Betul? Ada penguatan iman menahan diri segala nafsu dengan menahan lapar dan haus. Dan ada penguatan iman, salah satu diantaranya adalah membayar zakat. Nah ini yang penting. Apakah zakat itu diwajibkan? Ya. Surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. 3 konsep seorang hamba dicintai Allah. Yang pertama, menegakkan sholat, membayar zakat, dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Bapak paham, warka'u ma'ar-raki'in ini menggambarkan the togetherness. Apa
togetherness, kebersamaan. Artinya sense of social. Maka Islam mengajarkan sense of social dan aplikasinya diwajibkan membayar zakat. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syaratnya seorang muslim itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamus salah wa atuz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Ini menandakan kelima aspek ini tidak boleh terpisah, harus sempurna untuk dijalankan. Halo, zakatnya bagaimana? Harus sempurna ditunaikan. Zakat itu memiliki syarat haul dan nisab. Haul itu usianya, nisab itu kadarnya. Ketika kadar ini telah terpenuhi, maka insya Allah kita wajib mengeluarkan zakat. Apa makna dari zakat? Dalam perspektif lughatul Arabiyah, dari segi bahasa, zakat bermakna at-tahuru, mensucikan. Berarti orang yang senang membayar zakat, hartanya akan dibersihkan. Dan harus tepat pengeluarannya ibu. Karena ini hukumnya wajib. Haul dan nisabnya telah terpenuhi, jumlahnya harus tepat. Orang yang tidak tepat mengeluarkan jumlah zakatnya, maka kotoran itu masih tersisa dalam hidup Anda. Dan kotoran itu kalau tersimpan akan berubah menjadi musibah. Tahu-tahu Anda kehilangan motor. Motornya beli 34 juta. Ternyata zakat Anda kurang 34 juta. Itu kenapa at-tahur, mensucikan. Yang kedua, al-barakatu. Zakat itu pengertiannya yang memberkahi. Jadi seseorang yang ingin berkah hidupnya, yang ingin berkah hartanya, yang ingin berkah perjalanan rezekinya, maka keluarkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan zakat. Karena fungsi zakat itu adalah al-barakatu, memberkahi. Maka siapa yang rajin mengeluarkan zakat, kemudian ketentuannya sesuai dan kadarnya pas, jumlahnya tidak berkurang, maka insya Allah setiap harta yang Anda miliki jatuhnya harta yang barokah. Ibu tahu nilai barokah keberkahannya di mana? Bapak tahu nilai barokah keberkahannya di mana? Nilai barokah adalah apa yang Anda miliki itu selalu bermanfaat, menenangkan jiwa dan membahagiakan. Punya suami, suaminya barokah. Kenapa? Bikin Anda tenang. Punya suami kalau tidak bikin Anda tenang, itu namanya suami yang dolim. Berarti tidak barokah. Punya mobil, mobilnya barokah. Karena apa? Zakatnya dikeluarkan untuk yang berhak menerima. Yang ketiga, pengertian zakat itu adalah as-salahu, yakni kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, konsep Islam itu ada 2 Bapak Ibu. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang terakhir, ayat 128. Konsep keimanan itu ada 2, taat dan berbuat baik. Dan zakat masuk dalam as-salahu, kebaikan. Maka barang siapa yang sering mengeluarkan zakat, zakatnya tepat sesuai dengan haul dan nisabnya, kadarnya juga tetap tepat, maka Anda akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Apa efek dampak dari kebajikan? Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bertakwa dan membersamai orang-orang yang berbuat baik. Dari ketiga pengertian zakat ini, kita sudah bisa menyimpulkan pentingnya zakat untuk kehidupan. Ibu jangan merasa berat mengeluarkan zakat. Halo. Ibu jangan berat untuk mengeluarkan harta. Halo. Harusnya harta yang dikeluarkan itu membuat Anda bahagia. Dan satu lagi, harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak pernah membuat Anda menjadi miskin. Apakah Anda perlu keyakinan untuk meyakinkan hal demikian?
Coba Anda buka surat Al-Baqarah di ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai menumbuhkan 100 biji. Satu kebaikan yang Anda lakukan akan dibalas 700 kali lipat. Wow. Halo. Wownya bareng-bareng dong. Wow. Berarti tidak ada dalam mindset kita zakat itu menjatuhkan. Tidak ada dalam mindset kita zakat itu membuat Anda miskin. Secara konteks ayat, siapa yang yakin, hakul yakin kepada Allah dengan mengeluarkan zakatnya, hartanya di jalan Allah, maka otomatis akan membuat Anda semakin kaya. Jangan lupa zakatnya dikeluarkan ya. Alhamdulillah, sempurna Ramadan Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini, pemirsa. Pemirsa, salah satu hikmah dan juga makna di balik perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berzakat, yaitu adanya toharoh, adanya bagaimana kita mensucikan harta kita dan juga bagaimana menghadirkan keberkahan di dalam rezeki yang kita dapatkan selama ini. Masya Allah. Nah pemirsa, ternyata di antara itu juga masih banyak sekali kelebihan-kelebihan dari zakat, yaitu merupakan solusi bagi kesejahteraan umat. Seperti apa pengejawatahan daripada zakat memberikan solusi kesejahteraan umat ini? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Selain menghadirkan kesucian dan juga keberkahan di dalam rezeki kita ketika kita menunaikan zakat, ternyata zakat juga memberikan solusi bagi kesejahteraan umat dan juga mengentaskan kemiskinan. Nah seperti apa selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan barokah selawat kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, Allah berikan izin biar bisa pergi haji dan umrah, sehingga bisa ziarah ke makamnya Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ustadz Riza Muhammad yang sama kita hormati dan sama kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, sempat disinggung oleh Ustadz Riza, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dan juga tafsir Al-Qurtubi, di sana dijelaskan daripada kesimpulan ayat tersebut bahwa dua hal yang sama kita ketahui dari firman Allah tadi mencakup dua hubungan yang memang ada di kita sebagai hambanya dan seyogianya memang harus ada. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah hablum minallah, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
harus kita jaga. Bagaimana penjagaannya? Tadi yang paling menjadi identitas hubungan kita kepada Allah dari sekian banyak kewajiban kita, tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Assalamualaikum. Apa tadi namanya? Sholat. Makanya Allah mewakilkan hubungan kita dengan beliau itu dengan ini. Aqimus shalah, tegakkan oleh kalian itu sholat. Karena sedekat-dekat hubungan yang namanya manusia kepada Allah pada saat lagi sholat. Di dalamnya ada sujud. Penghambaan yang maksimal itu adanya di dalam. Assalamualaikum. Pada pingsan apa bagaimana ini? Ada di dalam apa? Biasa aja, jangan liatin saya begitu, emang ganteng dari sononya, Bu. Bu. Apa tadi? Penghambaan udah paling maksimal. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala nggak usah sombong. Makanya dalam sholat, hamba, biarpun engkau punya jabatan tinggi, mau ente itu punya jabatan kekuasaan di hadapan manusia, depan saya sama. Tukang parkir mah ruku juga, sujud juga. Ente gubernur ruku, ente presiden sujud, tempelin muka ente, tempelin wajah ente. Walaupun wajah ente dihormatin oleh manusia, depan aneh nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum. Benar apa benar kira-kira? Lah kalau presiden aja sama, apalagi RT. Ada RT ini mari ada. Nah, ibu RT di sini sama di hadapan Allah. Betul apa benar? Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Wa atuz zakah, kalau udah soleh secara pribadi, secara spiritual, soleh secara agama, jangan lupa ada hubungan ente sesama manusia, namanya hablum minallah. Betul apa benar? Hablum minannas. Jadi ribet gue. Hablum, hubungan kita kepada manusia jangan lupain. Kadang orang nih suka lupa, soleh secara pribadi, soleh secara spiritual, sholatnya luar biasa, puasanya cakep, tapi soleh secara sosial kagak. Sama tetangga berantem, sama temen beklai. Assalamualaikum. Ada apa ada? Ada apa ada? Banyak apa dikit? Ada nggak di sini orangnya? Mana? Ah, bohong, nggak ada. Nggak boleh. Dan Allah tutup warka'u ma'arraki'in, ruku bersama orang-orang yang ruku. Ngegambarin apa sih? Ente sholat juga nggak harus sendirian. Bahkan kata imam madhab yang lain ada yang mewajibkan sholat berjamaah. Imam Syafi'i aja yang rada longgar, sholat di rumah laki-laki boleh. Tapi kalau yang lain sholat jamaah. Untuk apa? Menggambarkan adanya kebersamaan. Zakat memberikan sebuah kepedulian antara kita dengan yang lainnya. Jangan lupa kalau ada hak orang lain, jangan lupa bahwa mereka harus perlu kita bantu. Assalamualaikum. Bu, Pak, dalam surat At-Taubah ayat 60 itu kan ngejelasin tentang pembagian. Siapa yang kudu dibagi? Kalau bahasa agamanya mustahik zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Terus apa lagi tuh? Wal amilina 'alaiha wa fir riqabi, ya. Wal gharimina wa fi sabilillah wa benis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Lupa satu tadi, wal muallafati qulubuhum,
Oh iya. Oh iya belakangan. Ada 8. Nah justru yang saya pengen tekankan di sini luar biasa. Di mana Islam menjaga kebersamaan dan kekuatan. Perhatian itu nggak semata-mata yang namanya urusan harta tersebut berkaitan sama kebutuhan harta itu sendiri. Kenapa bisa begitu Ustadz? Karena yang namanya salah satu mustahik zakat di situ ada yang namanya al-mu'allafatu qulubuhum. Tadi kalau misalkan kita sambungin wawunya wawu atop tuh, ya maka jadi wal mu'allafati qulubuhum. Karena dia sebelumnya jer maka sekarang jadinya jer. Ibu bapak kalau kagak ngerti pura-pura ngerti aja, lempengan di sini udah. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Tapi kalau kita mau sendiriin al muallafatu qulubuhum jadinya tuh mubtada dan khobar. Artinya adalah muallaf. Siapa sih muallaf? Muallaf orang yang baru masuk. Assalamualaikum. Jangan terbalik. Mukallaf ada lagi. Ada mukallaf, ada muallaf. Kalau muallaf orang yang baru masuk Islam, kalau mukallaf itu kita semuanya nih. Dimana kitalah orang-orang yang terbebani untuk menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pengen saya terangin di akhir apa yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu, berbicara tentang yang namanya mu'allaf. Mu'allaf enggak harus miskin. Makanya di dalam kitab Kasyifatus Syaja, syarah daripada kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, di sana yang namanya mu'allaf dibagi menjadi 4 kriteria. Enggak harus yang cuman masuk Islam dalam pengertian hatinya yang lemah. Ada juga tokoh masyarakat misalnya yang dia itu dipandang sama orang-orang lain, itu kudu diberikan zakat juga walaupun keterangannya di sana atas izin imam atau penguasa atau pemerintah. Lah kenapa di dalam Islam kemudian ada aturan yang sedemikian rupa? Kenapa harta tersebut tidak diberikan kepada orang fakir dan orang miskin saja? Kenapa orang yang kaya dan dia itu baru masuk Islam masih tetap juga ada? Di sini menggambarkan agar adanya kebersamaan, kepedulian sosial, bahwa Islam tersebut merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada awalnya memang saudara yang namanya mu'allaf hatinya masih lemah. Kasih dia harta, kasih dia zakat, berikan kepadanya hak dia. Tapi kalau misalkan ada tokoh umpamanya ini punya pengaruh nih, kalau misalkan dia masuk Islam maka yang lain bisa ikut masuk Islam, maka agama Islam memberikan perhatian sama dia supaya dia ngerasa luar biasa nih Islam nih, hebat nih Islam nih, lah saya aja diperhatiin, cakep nih agama, diajak tuh orang lain untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Ada lagi yang modelnya supaya orang-orang yang tadinya mau ganggu Islam lalu kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena ada orang yang baru masuk Islam tapi bisa menjaga Islam dan juga dirinya, sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagai kesimpulan saudara hadirin, bahwa yang namanya zakat bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi yang namanya zakat adalah berbicara kebersamaan dan juga kekuatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ujai yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Pemirsa, selain hablum minallah dan juga hablum minannas, itulah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selain diperintahkan untuk berhubungan, kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga diperintahkan untuk hubungan baik sesama manusia, di antaranya dengan diwajibkannya membayar zakat. Nah pemirsa, di segmen berikut saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
zakat sejahtera lewat zakat. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Saya yakin ini banyak sekali, apalagi berkaitan dengan zakat ini kan banyak pertanyaan di masyarakat Ustadz ya. Bagaimana membayarnya, berapa ukuran, ini pasti banyak sekali pertanyaan termasuk juga jamaah yang hadir di sini. Kami persilakan Ukhti Kholidah yang akan mengajukan pertanyaan untuk dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ukhti Kholidah ya, betul ya? Iya Ustadz, Ukhti Kholidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kholidah dari mahasiswa daerah Bekasi. Izin bertanya Ustadz, apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk wajib mengeluarkan zakat? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ukhti Kholidah, silakan Ustadz Riza Muhammad. Syarat seorang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Mahasiswa ya? Enggak punya duit dong. Bercanda. Karena pastinya syarat seorang muzaki itu punya penghasilan. Ya enggak? Kalau tidak punya penghasilan lebih dari usaha yang dikembangkan, maka gugur kewajibannya. Namun secara urutan syarat seorang muzaki atau yang mengeluarkan zakat yang pertama adalah beragama Islam. Karena kewajiban pertama sebagai hamba yang taat dengan syarat kemusliman seperti yang saya katakan tadi adalah menunaikan zakat. Wa atuz zakah. Maka syarat yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Seorang muzaki harus bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk dan cukup dikatakan dewasa untuk menentukan di atas kesadaran ia mengeluarkan zakat. Yang ketiga, merdeka dan bukan budak. Artinya apa? Membayar zakat harus memiliki sebuah potensi keleluasaan di mana dirinya mampu memang mengeluarkan sejumlah uang untuk dikeluarkan kepada mustahik atau orang yang menerimanya. Yang keempat adalah nisab. Berdasarkan SK Basnas nomor 1 nomor 2023, sekali lagi SK Basnas nomor 1 2023 tentang nisab atau kadar dari zakat, maka ditetapkan jumlahnya 85 gram emas untuk jasa pendapatan atau penghasilan dan jasa. Jadi kadarnya adalah 85 gram emas. Bagaimana menghitungnya? Dikalikan dengan harga emas sekarang berapa Bu? 1 juta dikali 85. Berarti yang jumlah uangnya sudah setara dengan itu, maka ia bisa mengeluarkan zakat. Tapi nggak cukup nisab saja, karena syarat yang berikutnya adalah haul, usia. Contoh, ibu punya penghasilan di atas ketentuan 85 gram emas. Punya penghasilan buka toko klinik kecantikan skincare. Jual produk, hasilnya melampaui batas. Tetapi haulnya, usianya belum masuk 1 tahun, maka gugur membayar zakat. Loh, terus kita membayarkannya gimana dong? Kalau Anda ingin membayar, alihkan kepada infak. Karena syaratnya zakat itu memang ada nisab, kadarnya yang telah ditentukan oleh SK Basnas. Yang kedua adalah haul, membutuhkan waktu kerja 1 tahun. Kalau sudah kerjanya 1 tahun dan nisabnya juga terpenuhi, maka keluarkan zakatnya. Halo, ini emang yang agak berat sih, tapi dibikin santai. Kenapa sih? Gue sadar gue ada lesung pipinya. Ibu, selanjutnya yang menjadi perhatian adalah uang Anda berputar. Kalau punya usaha tapi usahanya minus, tidak berputar, sudah 4 tahun usaha itu jalan, berarti gugur kewajiban membayar zakat. Kalau punya usaha, usahanya mandek, apakah ada kewajiban zakat? Tidak.
Zakat itu kelebihan uang yang dikeluarkan dari usaha. Itu namanya zakat. Kalau tidak ada kelebihan atau pakpok. Apa pakpok? BEP, break even point. Tidak untung, tidak rugi. Kelebihannya dari mana Anda akan mengeluarkan zakatnya? Maka zakat yang dikeluarkan itu adalah kelebihan dari usaha perputaran yang memang uangnya itu berputar. Kalau tidak berputar dan tidak berpenghasilan, tidak usah dan gugur. Halo. Selanjutnya adalah tidak punya hutang. Kalau punya hutang berarti Anda punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ngapain bayar zakat? Bayar dulu hutangnya. Iya enggak? Kan itu kelebihan. Maka inilah syarat dari seorang muzaki. Insya Allah semoga menjadi bahan perundangan. Masih mahasiswa ya? Belum. Karena belum ada duit. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad, dan ini pastinya perlu dicatat apa yang disampaikan guru kita tadi, karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat berkaitan dengan zakat, sedekah dan juga infak. Nah pemirsa, berikutnya kami persilakan jamaah dari bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Pak dan disebutkan namanya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaman, izin bertanya, ada dua problem ketika mungkin kita sebagai amil zakat gitu ya. Ada orang kaya berzakat, namun panitia menentukan kadar ketetapan zakat umpamanya katakanlah 50.000 gitu kan. Tapi karena mungkin kepunyaan uang banyak, jadi zakatnya kadang-kadang 200.000 gitu, orang-orang seperti itu. Nah bagaimana, apakah yang dipegang itu sesuai dengan yang panitia keluarkan atau sendirinya gitu, ketentuan sendiri itu. Yang kedua, ada orang-orang yang kadang memaksakan orang yang sudah meninggal di zakat fitrahkan gitu. Nah itu mohon penjelasan Ustaz. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai, boleh sambil turun ke jamaah biar makin jelas jawabannya Ujai. Naam. Saya izin terlebih dahulu duduk untuk lebih konsen sebentar untuk menjawab pertanyaan ini ya. Baik Ujai. Naam. Pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan yang memang sering kali terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi lagi-lagi kembalinya sebuah aturan adalah kepada aturan itu sendiri. Itu ya. Selama tidak menyalahi aturan apa yang memang dilakukan oleh amil zakat, dalam hal ini adalah panitia zakat, maka tidak menjadi persoalan, asal jangan kurang dari batas yang memang ditentukan oleh syariat. Kalau bicara zakat fitrah itu 2,5 kilogram atau kalau liter 3,5 liter gitu tuh. Nah kalau misalkan ini juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang boleh nggak diganti uang, ada juga yang kemudian mengatakan nggak bisa, tetap makanan pokok, terlepas daripada keluar dari perbedaan tersebut gitu. Nah ulama-ulama kita memberikan sebuah jalan keluar ya. Taruhlah kita bicara boleh gitu kan diganti. Nah kalaupun bicara diganti berarti makanan pokok tadi lihat duitnya berapa kalau diduitin. Itu bicara yang namanya zakat fitrah. Nah sekarang ibu-ibu yang paling tahu harga beras. Assalamualaikum. Harga beras liter berapa? Yang paling mahal 16.000 kali 3,5 liter berapa itu? 48.000. Taruh 48.000. Berarti kalau misalkan dilempengin sama panitia gocap boleh. Begitu ya, asal jangan kurang. Nih ada 25.000. Enggak bisa begitu konsepnya Pak Ul gitu kan. Assalamualaikum. Lebih boleh, kurang jangan. Apalagi yang tadi 200.000. Nih saya 200.000 udah, pokoknya lebihnya terserah. Bagus, betul apa benar? Nah itu zakat yang namanya zakat fitrah. Oke ya. Nah pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nih sama orang yang meninggal.
Kita lihat dulu. Kalau misalkan orang yang meninggal tersebut gitu ya, dia berkaitan dengan zakat harta. Masalahnya kan zakat ada dua nih. Ada zakat yang namanya zakat harta, ame zakat fitrah. Kalau harta tuh yang tadi Ustadz Riza jelasin tuh. Ya. Nah sebenarnya zakat harta juga zaman jebot. Maksud saya zaman Nabi besar Muhammad SAW dan juga seterusnya. Itu nggak ada yang namanya zakat model macam kayak kita. Kalau sekarang ada pengembangan namanya zakat profesi. Kalau dulu bicaranya emas tadi, terus kemudian ternak, tumbuhan, itu dalam kitab-kitab fikih klasik dijelasin panjang lebar itu. Nah tapi sekarang ada yang namanya zakat profesi yang itu pun didukung oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang kemudian masih bersumber daripada hitungan-hitungan terdahulu termasuk 85 gram kilo lagi kebanyakan itu ya, 85 gram emas tadi yang pada akhirnya 2,5% pengambilan daripada harta tersebut. Ustadz, orangnya mati apa meninggal ya? Meninggal apa mati? Lah kalau dalam bahasa Arab idza mata benu Adam, apabila telah mati anak Adam katanya gitu. Mati apa wafat? Wafat apa meninggal? Yang benar yang mana? Semuanya benar, ribet amat dah. Nah kalau dia meninggal zakat harta wajib dia keluarin kata ulama. Zakat harta wajib tetap dikeluarin. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadinya utang, Satrija tadi sempat ngebahas. Utang ame manusia wajib dibayar nggak? Zakat adalah hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu setelah dia mengeluarkan dan membayar utangnya. Jika si mayit ada yang namanya utang. Dan yang terakhir kalau dia bicaranya zakat fitrah, kalau dia meninggal sebelum malam takbiran nggak wajib keluar zakat fitrah, tapi kalau dia meninggalnya pada saat malam takbiran wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, sangat jelas sekali jawaban ataupun penjelasan dari guru kita Ujai tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua dicatat ya, karena ini sangat penting sekali berkaitan dengan fikih dan juga khilafiyah yang itu tentunya banyak sekali pembahasan dari para ulama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, sejahtera lewat zakat. Ini tema yang sangat pas sekali kita angkat di penghujung Ramadan kita. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kami persilakan Ukti atau Mbak Ukti Oktaviani ya, yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ujai. Silakan boleh berdiri Mbak Oktaviani. Assalamualaikum, nama saya Oktavia dari Duren Sawit. Ustadz, saya ingin bertanya, menurut Islam apakah kita boleh memberi uang dengan tujuan berzakat atau infak kepada orang tua atau saudara yang masih hidup? Udah, kasih. Baik, silakan Ujai, boleh sambil turun untuk jawabnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan itu, kalau berbicara yang namanya zakat itu adalah kewajiban individu. Yang tadi dipertanyain kan apakah kita boleh membayarkan zakat gitu ya kepada orang tua. Artinya buat orang tua yang ngebayar zakat gitu kan, punya kewajiban membayar zakat kan, terus kita yang bayarin, begitu kan maksudnya ya? Nggak boleh, paham gitu ya. Begitu juga kalau kita bayarin zakat, kita keluarin zakat, terus zakatnya buat orang tua kita, lah kagak boleh juga. Paham? Kenapa? Karena orang tua bukan dizakatin, wajib dinafkahin kalau memang kagak mampu. Assalamualaikum. Lah kayaknya kagak etis banget ya. Bener gak sih? Kagak ada akhlak bener begitu. Bayar zakat ya? Iya, mana? Ini daripada kepada orang jauh ya sama orang tua aja. Paul. Orang tua bukannya dizakatin, dinafkahin. Selama orang tua enggak mampu, garis bawahin ya. Tapi kalau misalkan memang mampu, itu namanya bukan nafkah, bakti. Assalamualaikum. Jangan mentang-mentang bapak juga punya yang namanya duit, emak duitnya banyak, kontrakan 100 pintu, biar kata pintunya doang yang 100, urusan belakangan dah. Pokoknya 100 saja urusannya.
Duit ade, udah biarin kagak usah ngasih orang tua, udah kaya ini, nggak boleh juga. Kenapa? Karena biar bagaimanapun orang tua mau perhatian sama anak. Assalamualaikum. Ini yang paling teriak banyak, iya emak-emak nih yang punya anak nih, biar denger loh, tuh lihat tuh saat, gitu. Iya benar itu. Jelas nggak kira-kira? Paham? Selama dia mampu, nggak boleh. Apalagi berkaitan dengan zakat fitrah, begitupun dengan zakat mal. Jelas ya kira-kira ya? Paham ya? Insya Allah. Baik, terima kasih Ujai atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Lili Setiadi, betul ya? Boleh berdiri Bapak Lili, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Lili Setiadi Pak Ustadz dari Serang, Banten. Dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat pensiunan jam sostek. Ini yang merah-merah ini jam pensiunan jam sostek. Pensiunan semua ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Zakat selaku muzaki itu kan bermacam-macam Pak. Zakat profesi, pertanian, peternakan dan sebagainya. Dan itu ada hitungannya. Begitu 1 tahun ternyata kekurangan. Ya, apakah itu bisa dibayar dengan bentuk sodakoh, jariyah, infak dan sebagainya? Kalau itu bisa dilakukan, kalau tidak bisa apa perbedaannya? Dan nilai pahalanya apa bedanya dengan zakat pahala dengan sodakoh, infak dan seterusnya? Dan yang terakhir, mustahik itu kan ada 8. Ada 1 namanya algorimin. Orang yang punya hutang kan ini susah nih Pak Ustadz melihat ini orang punya hutang. Tapi kaya, mobilnya ada, rumahnya gede, tapi hutangnya gede. Wajib nggak dijakatin itu? Wah. Algorimin dia. Iya. Saya terima kasih. Tapi update status jalan-jalan terus ya Pak. Jalan-jalan terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Riza. Dalam perspektif Quran sering kita mendengar beberapa ayat yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Sering bingung kan? Sedekah itu apa sih? Zakat itu apa sih? Infak itu apa sih? Sampai kadang rancu dalam mengaplikasikannya dalam tataran praktek kehidupan. Contoh begini, Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada kalimat tentang zakat. Kemudian surat At-Taubah 60, innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah. Di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mengeluarkan infaknya baik dalam keadaan lapang atau sempit. Lalu di mana letak perbedaannya? Mau tahu apa mau tahu banget? Bapak, semua lingkup itu disebut sedekah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Udah ya, nggak usah bingung ya. Innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada sedekah yang sifatnya wajib bernama zakat, sedekah yang sifatnya sunnah bernama infak. Lah kalau tadi disebutkan seorang muzaki yang berusaha untuk menjadi seorang muzaki tetapi kekurangan bayar, berarti kan nisabnya nggak masuk syarat. Betul? Haulnya masuk, nisabnya enggak. Salah satu yang tidak terpenuhi maka kewajiban zakatnya gugur. Lah terus aku ingin tetap memberi, ya udah arahkan ke infak. Beres toh? Tetap inti dari memberi itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan dan membahagiakan orang. Ibu, dalam satu kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis riwayat At-Tabrani nomor 3280, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyunnas ahabbu ilallah ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Kalau Anda tidak bisa bayar zakat, manfaatkan sebagian rezeki kita untuk membayar infak.
Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim. Orang yang sangat pandai menyenangkan saudaranya. Au takasifu anhu kurbatan. Orang yang menghilangkan kesukaran saudaranya. Au taqdi anhu dainan. Orang yang membebaskan hutang saudaranya. Wow. Berarti orang yang sering membebaskan hutang saudaranya itu bagus. Keren banget pakai gitu loh. Jadi apakah zakat boleh berpotensi untuk membayarkan hutang saudaranya? Sangat boleh. Tapi entar dulu. Ternyata hutangnya hutang konglomerat. Duitnya banyak, hartanya banyak, hutangnya juga banyak. Kalau bapak ngasih duit sama konglomerat yang hutangnya banyak, berarti tidak tepat sasaran. Yang dimaksud penghutang di sini adalah orang yang betul-betul tertekan dengan kondisi ekonominya, makan aja susah, hidup untuk kebutuhan sehari-hari saja susah. Itu yang dibantu. Lah dia masih bisa hilang. Ngapain dibantu? Ya kan? Nah, itu yang menjadi pemahaman kita. Semoga kita paham lingkup sedekah ada dua. Yang wajib adalah zakat, yang sunnah adalah infak. Kalau tidak mampu membayar zakat, gunakan potensi kita untuk memberi infak. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya. Kita masih ada satu segmen lagi untuk memperdalam bahasan kita mengenai zakat ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ini kita beri satu penanya yang insya Allah akan dijawab oleh dua guru kita langsung, Ustadz Riza dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani. Ibu Suhaibah, boleh berdiri, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaibah Aslamiyah. Izin bertanya Ustadz. Ya. Apakah boleh memberikan zakat secara langsung tanpa perantara amil zakat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Ustadz Riza terlebih dahulu. Bismillah. Segala ibadah asalnya itu adalah tanggung jawab kita. Apakah sholat kita diwakilkan? Tidak. Apakah ibadah haji kita diwakilkan? Kalau udah mati bisa. Namanya badal haji. Nah, bagaimana konteks dalam melakukan kebaikan sedekah, baik zakat atau infak? Bagaimana pendapat perspektif dan Quran dan hadis? Lebih baik dilakukan sendiri. Kalau ibu mau kasih zakat, langsung ketemu orangnya, ya Allah, taste-nya di hati itu Masya Allah. Ibu jabat tangannya, Bu, semoga bermanfaat ya. Rasanya di sini beda, betul. Timbulnya rasa kasih sayang. Ini disebut sense of social. Kalau sudah timbul secara cinta dengan cinta, inilah yang disebut innamal mu'minuna ikhwah. Potensi zakat dan infak sebenarnya bukan yang diutamakan dohirnya, tetapi apa? Timbul rasa cinta antara dirimu dengan mereka. Cintamu dengan fakir miskin itu kuat, itu yang ditumbuhkan. Kalau Anda datang langsung melihat kondisinya, menjabat tangannya, lain di sini dibandingkan melalui amil zakat. Tetapi kalau memang susah, kan orang kadang sibuk tuh, ya enggak? Aku enggak sempet deh ke sana, tolong dong wakilkan. Apakah bisa melalui perantaraan amil zakat? Boleh. Tetapi kalau ditanya lebih afdol mana? Memberi langsung atau melalui lembaga? Sekali lagi, lebih afdol memberikan langsung. Ada sense of ukhuwah, ada perasaan cinta di antara Allah yang ingin Allah timbulkan kepada kita. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza. Boleh dilengkapi oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan. Naam. Jadi kita boleh memberikan secara langsung begitu, juga boleh melalui amil zakat. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai keutamaannya masing-masing. Kalau ngasih langsung, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Riza, tepat sasaran, kita mau ngasih ke siapa yang kita mau bisa.
Terus kemudian adanya silaturahim. Tapi dengan syarat kudu tahu juga mustahik zakat siapa. Assalamualaikum. Sebab kalau kagak ngerti siapa yang mustahik zakat, asal mau ngasih sendiri akhirnya salah kaprah, malah bukan tepat sasaran. Yang kagak nerima akhirnya dikasih sama kita, padahal dia bukan bagian daripada mustahik. Tapi dengan syarat tuh artinya ya, harus tahu mustahik zakat siapa aja. Adapun yang kedua adalah keutamaannya manakala kita berikan kepada amil zakat, tentu ada kelebihan, salah satunya distribusinya merata. Karena dikumpulin semua dulu, kira-kira yang penting-penting siapa nih, terus rata nih dapat semuanya nih. Itu amil zakat yang berperan. Yang kedua, amil zakat udah biasa, maknanya profesionalismenya juga punya gitu loh. Sehingga artinya karena udah punya kebiasaan, dia bisa tuh memberikan zakat sebagaimana adanya sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir yang sedikit rada berbeda dengan Ustadz Riza, tetapi bukan berarti ada yang salah, di mana justru mana yang lebih baik kalau berbicara sunnah. Kalau bicara sunnah nih, tapi Ustadz Riza tadi nggak salah, berbicara sunnahnya Nabi nunjuk amil zakat. Paham gak kira-kira? Assalamualaikum. Sehingga kalau mau ngikutin Nabi, umpamanya kita punya dasar juga. Apa yang Ustadz Riza sampaikan juga, mau sendiri tadi afdolnya punya dasar juga. Tapi dengan syarat, ngerti. Paham gak? Ngerti yang namanya sasarannya. Assalamualaikum. Paham apa paham? Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdurrahman Jalani, Ustadz Riza Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, semakin mantap keimanan kita, semakin yakin dan semakin bisa menerapkan kewajiban zakat sesuai syariat dan sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami atau tausiah-tausiah guru-guru kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da rida. Anna daiman abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfidhuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri dhi kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim bil qabul. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.